Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Mei 2024 dalam pekan kelima Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang baru ini, aku merasakan kesegaran dan hati yang penuh sukacita. Karena Engkau telah melindungiku dalam istirahatku tadi malam. Engkau telah membangunkan aku pada waktunya. Tuhan Yesus, berkati aku agar pada hari yang indah ini aku mulai dengan mendengarkan sabda-Mu melalui podcast The Power of Word. Hatiku kubuka dan biarlah sabda-Mu masuk di dalam hatiku dan aku dapat mengerti, menghayatinya, dan kujalankan dalam hidupku. Berkati aku dan semuanya, supaya ada perbaikan setiap harinya untuk semakin bersyukur dan memuji, memuliakan Dikau, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang
dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Fokus pada Joy. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Ketika aku mengikuti retret tahunan Couples for Christ Sabtu dan Minggu pekan lalu di Villa Bukit Pancawati, Sukabumi, aku mendapat pengajaran yang menarik. Pembimbing rohani menyatakan bahwa dalam pelayanan fokusku sebagai pelayan Tuhan Yesus dan sesama adalah joy. Artinya J sama dengan Jesus, O sama dengan other atau sesama, barulah Y sama dengan you, Anda, dan saya atau diri sendiri. Wow, luar biasa sekali artinya, bukan? Berikut ini aku mau berbagi rekaman ingatanku tentang apa yang diajarkan oleh pembimbing retret itu yang berkaitan dengan tema Injil kita hari ini. Banyak sekali orang mau hidup sukses di zaman sekarang. Belajar dan bekerja dengan sepenuh hati. Hasilnya malah tidak sukses dan tidak ada perbaikan apapun. Kalau kita mau ada perbaikan dalam tugas atau pekerjaan kita, kita perlu memiliki semangat dan kasih untuk menghasilkan perbaikan. Kita memiliki semangat karena kita bekerja menjadi pelayan Tuhan dan sesama yang dengan rendah hati dan taat mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tapi itu harus ditambah kasih yang berarti mau memberi dan menolong. Dengan demikian, barulah nanti hasilnya adalah perbaikan. Kebanyakan orang belum menambah kasih di dalam pelayanannya. Kasih itu yang pertama sekali harus berfokus kepada Tuhan Yesus, lalu kepada sesama kita, dan kemudian barulah kepada diri sendiri. You, kamu, dan saya. Itulah fokus kita saat bekerja dan melayani. Dalam dunia bisnis, ada orang sukses yang mengatakan sukses sama dengan pembuka kurung bakat ditambah prinsip-prinsip sukses, penutup kurung, dikali self-image. Karena self-image itu adalah pengali, maka perannya pada hasil adalah sangat penting, seperti deret ukur berkali-kali lipat. Sebagai orang beriman, self-image yang kita bangun adalah tinggal bersama dengan Yesus dalam pikiran yang jernih dan positif. Seperti sabda Tuhan Yesus hari ini.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jika kita tinggal bersama dengan Yesus, menempel pada sang pokok anggur, kita melepaskan segala kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran negatif kita, agar kita diisi olehnya, oleh nutrisi kebaikan yang berasal dari Yesus. Pertanyaannya, apakah kita memiliki beban atau pikiran negatif terhadap diri kita masing-masing? Aku tidak bisa. Aku adalah bodoh. Aku adalah orang yang gagal. Itulah beban. Itu nutrisi yang buruk yang membuat ranting tidak berbuah. Itulah self-image yang negatif. Dan self-image itu dibentuk bukan hanya dari diri kita sendiri saja, melainkan juga dari perkataan sesama satu terhadap yang lain. Jika demikian, apakah kita suka menyebarkan hal-hal yang negatif kepada orang di sekeliling kita? Maukah kita menyebarkan aura positif yang adalah kasih itu sendiri di lingkungan kita masing-masing, agar diri kita dan orang-orang di sekitar kita merasakan tinggal di dalam Yesus, agar menghasilkan buah yang berlimpah dari kasih yang dibagikan kepada orang lain? Di sisi lain, doa adalah nutrisi yang baik dan menyuburkan. Apakah kita rajin berdoa pribadi dan bersama keluarga setiap hari? Apakah kita rajin mendengarkan sabda Tuhan Yesus melalui podcast The Power of Word setiap hari? Apakah kita juga rajin mengikuti Ekaristi tiap minggunya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Rabu yang indah ini, di Hari Buruh Internasional dan Pesta Santo Yusuf Pekerja, Engkau mengajak kami untuk memiliki fokus hidup sebagai pelayan Tuhan dan sesama, yaitu yang pertama-tama berfokus kepada Engkau, lalu kepada sesama kami, dan terakhir barulah kepada diri kami masing-masing. Kami mau bekerja menghasilkan buah yang banyak dan manis, yang berguna buat semuanya. Bimbing dan tolong kami agar dapat membersihkan diri dari beban dan cara pandang ataupun self-image yang negatif. Ya, kami mau memiliki citra diri yang positif dengan tinggal di dalam Engkau dan berfokus padamu dan sesama. Semoga seluruh upaya dan karya kami dapat menghasilkan banyak buah dan kebaikan dalam pancaran hati yang penuh sukacita, damai, dan sejahtera bagi semuanya. Sebab Engkaulah pokok anggur kami yang benar, bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.